Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di Evio Share. Saya Steny Agustaf, seorang public speaking enthusiast dan juga presentation coach. Dan menariknya di Evio Share saya selalu memfasilitasikan teman-teman saya yang pintar-pintar, yang hebat-hebat untuk berbagi ilmu. Kuncinya itu, berbagi ilmu dan mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa ya, sebelum itu 3 hal penting. Pertama adalah subscribe, lalu share dan juga nyalakan loncengnya untuk bisa terupdate konten-konten baru. Nah, teman-teman, mungkin di luar sana banyak yang mengecilkan arti senyuman. Waduh, padahal untuk yang muslim aja, senyum ini adalah hal yang sangat penting katanya. Bahkan menurut sebuah hadis bahwa senyummu kepada saudaramu yang muslim adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini kan udah jelas bahwa contoh terbaik buat umat muslim Nabi Muhammad SAW bahkan menyarankan untuk tersenyum kepada sahabatnya. Kira-kira apa sih the power of smile di balik itu semua? Gitu. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng pakar senyum. Oh enggak, itu enggak ada. Bareng sahabat saya, beliau adalah Creative Director dan Strategic Director di berbagai agensi ternama di Indonesia. Kalau diurutin sih banyak banget prestasinya, tapi kali ini dia sangat humble orangnya dan dia orangnya juga suka tersenyum pastinya. Kita langsung sambut Yosa Mahesa Iwa. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam bro. Good ya? Sehat Alhamdulillah, ya? alhamdulillah. Mantap. Lu kita seumur, tapi kenapa lu jauh lebih muda dari gua? Apa karena tersenyum? Karena tersenyum. Oh, oke. Sama dengan gambar yang di atas, tersenyum. Ya, senyum. Senyum itu tadi seperti Mas Teni bilang, senyum itu ibadah dan ibadah itu merpajang rezeki juga sebetulnya. Benar-benar. Ya kalau kita nggak punya duit tapi kita tersenyum, kita sudah bersedekah sekalipun nggak punya duit gitu ya. Betul banget, betul banget. Gila ya, hebat banget ya, nggak punya duit bersedekah bisa lewat senyum. Betul banget. Nah, tapi gue yakin banyak power lain dari sebuah senyum yang lo mau sampein. Ya. Tapi ini sebetulnya senyumnya agak beda nih. Gitu ya. Nah, perspektifnya beda. Gimana? Tapi mudah-mudahan bermanfaat karena gue mencoba untuk melihatnya dari sisi kekinian. Karena semenjak pandemi, lu gue semuanya banyak yang terdampak pastinya. Parah men. Termasuk gue. Dan kita adalah orang yang punya senyum doang nih gitu. Tapi itu ternyata hal yang bisa gue crack jadi sebuah singkatan atau fase-fase untuk menghadapi pandemi ini biar lebih enjoy. Ibaratnya kita berdamai dengan pandemi, berdamai dengan krisis, bersahabat dengan krisis dan hidup berdampingan dengan krisis. Keren. Gitu. Keren. Jadi semenjak COVID-19 dan ada pandemi ini berakibat pada semua sektor, termasuk kita semua, yang kita punya sekarang apa akhirnya? Kita suruh senyum nih, gitu. Nah, senyumnya itu orang kan pasti bilang bahwa senyum itu benar-benar kita masih happy. Kita optimistik dengan situasi sekarang dan pastinya orang senyum biasanya jadi lebih sehat. Yes. Ya. Harapannya. Tapi senyum yang ini beda, bro. Maksudnya? Senyum ini adalah gue yang gue rasakan dan menjadi sebuah pelajaran buat gue pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat buat semua orang. Jadi smile yang ini, senyum yang ini, smile gue. Jadi sebenarnya singkatan. Jadi dari smile pertama adalah sebuah tahap bahwa kita harus pertama adalah bersyukur. Gitu. Keren. Kita bersyukur dulu. Kalau kita udah bersyukur, kita udah cukup semuanya dengan apa yang kita punya sekarang, pandemi itu atau krisis sekarang ini, kita aja merasa cukup. Yang penting cukup dulu, bro. Wah, bener. Gitu. Karena udah jelas juga kalau lu cukup, kita bersyukur, ditambahkan tuh nikmatnya. Iya. Jadi kalau misalnya kita nggak bersyukur, ya kita pasti akan merasa kurang terus. Berapapun gaji yang kita punya, berapapun rezeki yang kita punya, pasti nggak akan cukup. Itu penyakit hati ya jadi. Once kita bersyukur, kita merasa cukup. Pertama, karena kan rezeki itu nggak harus berupa uang. Rezeki itu bisa kesehatan. Karena saat kita sehat, kita bisa kerja dong. Gitu. Terus kedua, kita punya keluarga. Yang penting keluarga juga sehat semuanya, saling mensupport. Itu juga sebuah hal yang patut kita syukuri. Dan ketemu sahabat yang sebaik Anda, itu juga sebuah hal rezeki juga kan. Itu gue bersyukur. Ada Steny. Jadi semua yang kita punya sekarang, pertama memang disyukuri dulu. Gitu kan ya. Jadi setelah kita cukup, kita bisa masuk ke step berikutnya. Setelah kita merasa cukup, masuk ke smile yang berikutnya adalah M. Di sini kita harus mapping.
Wih, Kita mapping nih. dahsyat nih mapping. Syukur mapping. Setelah kita bersyukur, kita mapping. Gue biasanya mappingnya kan ada dua hal, internal sama eksternal. Oke. Internalnya apa nih? Kalau internal, gue akan pikirin nih, mapping dalam diri gue punya skill apa sih? Oke. Ternyata gue bisa nyanyi. Di masa pandemi ini gue kehilangan pekerjaan, tapi gue bisa nyanyi mungkin, bisa ngelukis mungkin, bisa bikin kue, bisa masak, atau apapun, bisa bikin konsep, itu sebuah skill. Dan setelah berikutnya, gue akan bicara lagi. Setelah skill, gue punya apa ya? Yep. Oh, passion. Passion gue kemana nih? Hmm. Setelah passionnya ketemu, balik deh ke masa lalu. Kita punya impian apa sih? Gitu. Dan terakhir, apakah itu bisa jadi ambisi buat kita juga nih? Nah, itu jadi motivasi nih ke kita nih. Setelah kita mapping, oh kita punya skill ini, punya passion ini, punya impian ini, punya ambisi ini, baru kita mapping lagi eksternalnya. Kita cari circle kita. Gue punya Steny ternyata, gue punya si A, punya si B, teman-teman gue, punya keluarga yang bisa masak, punya anak yang bisa apa namanya segala macam, itu akan jadi sebuah potensi-potensi yang kita gali baik internal maupun eksternal. Berikutnya kita akan cari link yang prospektif buat kita. Misalnya, Kak Steny punya teman di sini, tolong kenalin ke teman lu dong, gini bisa nggak kira-kira ya? Gitu. Iya. Oh, ini mapping masih mind mapping ya kita ya ngelakuin Enggak ini. juga, tapi sebenarnya mappingnya adalah mapping apa yang kita punya. Oke. Kita punya apa, kita bisa apa, dan kita apa yang kita melakukan dari apa yang kita punya aset-aset tersebut. Kita menganggap bahwa apa yang kita punya adalah sebuah aset. Wow, keren. Gitu ya. Oke. Jadi internal kita punya ini, eksternal kita punya itu juga. Dan semua yang kita sebutkan, tinggal kita elaborate nantinya. Nah, siap. Setelah mapping kita dapat semuanya. SM. Karena balik lagi, apa yang kita dapatkan tadi adalah bagaimana kita bisa menjual diri kita, mengelaborasi diri kita dengan lingkungan eksternal kita. Oke. Jadi, sell your capability to find others and creative your new you. Ya, kita harus jadi orang yang baru. Kedua adalah create your circle, optimizing the potential. Jadi, circle kita memang harus jadi ini. Makanya ada silaturahim, memanjangkan umur, dan menambah rezeki. Oh, iya juga ya, menambahkan umur dan menambah. Oke. Dalam realitanya silaturahim atau silaturahmi dengan teman-teman atau apa juga memperluas peluang ya sebenarnya. Oh iya. Siapa tahu tiba-tiba, ternyata teman gue nyari ini, Yos gitu. Ternyata teman gue butuh ini, lu butuh MC, teman gue butuh ini. Gitu. Jadi juga ya. semua balik lagi ke circle, balik lagi ke silaturahim. Gitu. Oke, setelah itu kita masuk ke smile. Oke. Adalah setelah kita punya kita mapping semuanya, kita punya mensyukuri dari apa yang kita punya, kita create sebuah ideation. Wow, Gitu. oke, ideation. Iya, jadi ternyata gue suka ini, ternyata gue bisa ini, gitu. Ternyata gue punya ini juga. Akhirnya gue bikin sebuah ide, karena cara membuat ide itu sebenarnya banyak, dimanapun. Ketemu Steny bisa jadi sebuah ide. Ketemu semua orang atau di jalan bisa menjadi sebuah ide juga. Jadi get out of your comfort zone, think different, act different juga. Karena situasi pandemi ini dibutuhkan kita harus kreatif. Dan setelah kita know yourself, kita akan ketemu dengan banyak orang baru, dan itulah ide-ide itu bermunculan. Gitu. Jadi ide itu memang harus kita ambil dari manapun. Gitu. So, boleh nggak kita kasih satu contoh sama teman-teman YouTuber nih, sama teman-teman dalam kehidupan kenyataan nih Kak Yosa. Ya tadi smile, tadi kita SMA ya, S-nya syukur. Syukur. Nah, tadi syukur, ya Kak Yosa mungkin pengalamannya apa dalam kondisi pandemi ini pernah kena apa, penyesuaian juga mungkin ya? Oh iya. Dari sisi pendapatan gitu Tentunya. Jadi kalau contoh kasus ya. Kasus lo deh. Begitu pandemi, automatically kita punya pemasukan berkurang. Kita ngomong rezeki, tapi masukan. Gitu. Rezeki beda sama masukan ya. Pemasukan berkurang, gimana cara mengakalinya? Kita yakin Allah pasti akan ngasih, cuma tinggal kita berusaha. Jadi langsung kita berpikir, saya bisa apa ya? Tanya ke istri, kau bisa apa ya? Kita bisa melakukan apa untuk ini? Oh ternyata saya mau coba belajar masak deh, gitu. Terus kita coba buka dari YouTube, dari ide segala macam kita cari. Akhirnya, let's say kalau ngomong pribadi kemarin tuh, kita bikin sebuah produk burger jadinya. Kita melihat ternyata di luaran, di daerah sekitar, belum ada burger nih. Gitu. Kita bikin deh, cara bikin burger gimana? Ketemulah teman-teman yang pernah usaha kuliner,
burgernya dapat dari teman, sausnya juga dari teman juga. Itulah maka indahnya sebuah silaturahim. Wah, Masya Allah, keren banget. Kita dapat banyak hal, kita banyak ilmu, dan akhirnya peluang terbuka. Menarik. Jadi semuanya, baik dari kita packaging kita dapat, yang ngasih support, Yap. desain segala macam. Jadi akhirnya memang balik lagi power of smile, salah satunya ya kita bisa bersilaturahim. Dan itu tadi di power of syukur juga, karena dengan perasaan syukur akhirnya menggerakkan kita untuk Betul. tadi mapping. Yes. Kalau nggak syukur, meratapi atau meraung-raung nasib, Betul. nggak akan nyampe ke tahap berikutnya ya. Betul, karena Oke. salah satu yang membuat orang terhambat saat dia tidak bersyukur adalah dia akan mudah menyerah. Ya. Gitu, dia capek, gitu, akhirnya menyalahkan keadaan. Yes. Kalau kita bersyukur, akhirnya kita bisa menerima keadaan dan berusaha untuk bangkit dan beradaptasi dengan situasi. Oke. Ya. Sampai di ideation ya. Oke, ideation. Setelah ideation selesai, ya kita udah dapat semuanya, sebuah ide, and then kalau kata Bob Sadino, ide bisnis yang bagus tuh yang apa? Gitu kan. Ide yang bagus adalah yang dilakukan, yang dikerjakan. Oke. Iya, Bukan iya. cuma jadi plan.